Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat-sehat di rumah ya. Oke, pertama Ibu ingin mengucapkan selamat karena kalian telah bergabung di SMP Negeri 15 Surabaya. Oke, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Faradiba Ramadan Abidin, biasa dipanggil Bu Farah. Ibu mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling yang nantinya akan membantu dan membimbing kalian selama di SMP Negeri 15 Surabaya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat dan juga merangkum materi yang akan Bu Farah sampaikan nanti. Oke, saksikan sampai selesai ya. Oke anak-anak, di hari pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang pembinaan mental. Apa saja yang nanti akan dibahas? Ada 3 hal yang nanti akan Bu Farah bahas. Yang pertama tentang bullying, yang kedua tentang anti narkoba, dan yang ketiga tentang pendidikan keluarga. Oke, yang pertama Ibu akan membahas tentang bullying. Nah, berdasarkan penelitian di luar negeri, ternyata 40 hingga 80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10 hingga 15% kemungkinan mereka adalah korban dan juga pelaku. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah yang besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah. Nah, bullying ini ada beberapa macam, dan berdasarkan penelitian di Indonesia, ternyata 31,8% itu mengalami bullying, 77,3% itu mengalami bullying nonverbal, dan 40,1% mengalami bullying verbal, 36,1% mengalami bullying fisik. Apa Bu bedanya bullying nonverbal, verbal, dan fisik? Nanti akan Bu Farah jelaskan. Oke, menurut penelitian tahun 2008 terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, 67% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya siapa ya? Ada kakak kelas, teman mereka sendiri, adik kelas, dan hingga preman sekolah. Nah, ternyata di sekolah itu banyak sekali mengalami bullying. Dan juga data dari Komnas Perlindungan Anak tahun 2009 terdapat 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis. Wah, ternyata banyak juga ya data yang muncul di Indonesia mengenai bullying. Nah, kira-kira bullying itu apa sih? Kok tadi Bu Farah di awal sudah menjelaskan tentang data yang terjadi di luar negeri dan juga di Indonesia. Bullying itu sendiri adalah perilaku agresif dan juga negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tetapi jika membuatnya korban merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Nah, kalau tadi dijelaskan bullying fisik, bullying verbal, dan nonverbal, itu bagaimana ya Bu? Nah, kalau bentuk fisik itu biasanya memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, dan juga mencakar. Nah, kalau kalian pernah terjadi hal-hal seperti ini dengan teman kalian, itu bentuk fisik dari bullying.
Nah, ada juga nih kalau bentuk verbalnya apa? Memaki, memfitnah, mengejek, dan juga mengancam. Itu salah satu bentuk verbal. Nah, kalau misalkan sifatnya psikologis itu gimana, Bu? Itu biasanya mengucilkan, ya, mendiskriminasi, dan juga mengintimidasi. Oke, kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian atau teman kalian menjadi salah satu korban bullying? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berani. Berani dalam hal apa? Berani untuk mengungkapkan kepada guru kalian atau juga terhadap orang tua kalian. Kenapa sih, Bu, kita harus berani? Karena ketika seseorang itu sudah menjadi suatu korban bullying, maka dampak yang akan terjadi itu sungguh luar biasa. Terkadang ada korban yang kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, dan juga trauma. Nah, itu kan sangat berbahaya ya, dan juga dampak yang sangat besar untuk si korban. Nah, maka dari itu untuk mencegah hal tersebut kalian harus berani untuk mengungkapkan kepada Bapak Ibu guru dan juga orang tua kalian. Kemudian apalagi sih, Bu, yang terjadi dari dampak bullying? Apakah ada dampak bagi si pelaku? Pasti ada. Dampak bagi pelaku adalah dia itu nggak bisa konsentrasi dalam belajarnya karena selalu memikirkan lebih banyak untuk mengincar dan juga merencanakan tindakan berikutnya kepada si korban, gitu ya. Terus kalau korbannya bagaimana, Bu? Nah, si korban bisa jadi dia tidak ingin ke sekolah, tidak mau berangkat ke sekolah karena dia merasa cemas dan takut sekali untuk menjadi korban. Kalau untuk saksinya gimana, Bu? Nah, untuk saksi ini mereka juga takut untuk mengungkapkan kepada Bapak Ibu guru karena dia juga takut akan menjadi korban yang selanjutnya. Dan dia juga kadang merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa untuk membantu si korban atau si temannya tersebut. Nah, kira-kira apa sih penyebab anak itu melakukan bullying? Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kedua tentang narkoba. Kira-kira narkoba itu apa sih, Bu? Narkoba itu merupakan singkatan anak-anak yang panjangan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya. Kira-kira untuk pengertiannya bagaimana ya, Bu? Nah, pengertian dari narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan juga menimbulkan ketergantungan. Nah, itulah mengapa narkotika itu sangat berbahaya karena seseorang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap suatu obat. Ya. Faktanya di Indonesia itu sudah 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahgunaan narkoba dan 15.000 orang mati sia-sia setiap tahunnya dan juga 40 orang meninggal secara sia-sia setiap hari. Nah, apakah ada ya, Bu, ya manfaat dari narkoba itu? Tentu saja tidak ada ya, karena dari bahan-bahan tersebut, obat-obat tersebut itu dapat menyebabkan seseorang itu bukan menjadi lebih kuat ya, bahkan menjadi sebaliknya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari narkoba. Jenisnya itu sangat banyak sekali ya. Ada yang namanya ganja, heroin, kemudian ekstasi, sabu-sabu, dumolit, rohypnol, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ada juga zat-zat adiktif lainnya. Seperti apa ya Bu ya? Contohnya itu seperti alkohol. Ya, kemudian kalau kalian mencium lem, thinner, bensin dan juga spiritus. Nah, itu juga salah satu zat adiktif yang menyebabkan kalian seperti ketergantungan untuk menciumnya ya. Nah, apa sih Bu efeknya? Itu bisa memperlambat kerja otak ya. Kemudian yang kedua, menimbulkan perasaan senang ya, atau menimbulkan penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, merusak otak, liver, ginjal dan paru-paru. Nah, itu tuh salah satu dampak yang bahaya untuk tubuh kita ya, apalagi juga bisa berakibat kematian. Apakah seorang remaja bisa tergantungan oleh narkoba? Tentu saja bisa, dari lingkungan sekitar, dari teman-teman kalian ya, baik di sekolah dan juga di lingkungan rumah kalian. Maka dari itu anak-anak, jauhi narkoba untuk masa depan kalian yang lebih baik. Oke anak-anak, materi yang ketiga yang akan Bu Farah sampaikan adalah tentang pendidikan keluarga. Nah, keluarga senantiasa disebut sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama ya, karena dari kecil hingga sekarang ya, dari awal kalian lahir hingga sekarang, itu yang merawat kalian adalah keluarga, yang memberikan pendidikan adalah keluarga. Meskipun ya ketika kalian sudah usia untuk pendidikan atau sekolah ya, tapi peran penting keluarga itu adalah tentang pendidikan. Bagaimana cara keluarga menyampaikan untuk mendidik kalian dari norma ya, dari berperilaku, dari akhlak, itu semuanya dari keluarga. Nah, Bu Farah akan membahas tentang peran dan tugas keluarga. Ya, kalian sudah tahu pastinya bahwa peran ayah ya sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan juga pemberi rasa aman. Jadi tidak hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tapi juga memberikan pendidikan. Apa saja pendidikan yang bisa ayah ajarkan? Bisa pendidikan agama ya, dan juga pendidikan moral. Jadi tugas pendidik itu tidak hanya untuk guru ataupun untuk seorang ibu, tapi bapak juga berperan aktif untuk pendidikan dan moral si anak. Oke, yang kedua, peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan juga pendidik bagi anak-anaknya ya, serta pelindungnya. Oke, di dalam keluarga itu tentunya juga dibagi pembagian tugas yang jelas ya terhadap peranan yang mesti ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarga. Tentu saja sebagai seorang anak, kalian juga memiliki peranan yang penting di dalam keluarga. Salah satunya adalah kalian belajar yang rajin untuk mendapatkan prestasi dan juga ilmu. Dan juga yang kedua adalah peranan penting di rumah, yakni membantu ibu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, bukan sebagai pembantu rumah tangga, namun untuk kalian belajar juga menjadi anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab ya. Kalian bisa membantu ibu di rumah untuk memasak, mencuci piring, mencuci baju kalian ya, dan juga membersihkan rumah seperti mengepel. Nah, keluarga ini akan menjadi harmonis dan juga bahagia apabila tugas-tugas dan peranan ini ditunaikan oleh masing-masing anggota keluarga dengan baik. Nah,
Tapi apabila tugas itu tidak terlaksana, maka suatu keluarga itu akan menjadi pincang atau bahkan terancam bubar. Misalnya, Farah mencontohkan seorang ayah. Seorang ayah tugasnya adalah untuk mencari nafkah. Tapi di dalam keluarga tersebut, ya, si ayah tidak memberikan nafkah itu terhadap istri dan juga anaknya. Nah, itu akan mengakibatkan suatu keluarga akan terancam untuk bubar. Nah, dan juga fungsi dan peranan keluarga itu adalah menjadi pendorong atau motivator bagi anggota keluarga untuk berkembang maju dan bertumbuh. Apabila ada anggota keluarga yang mendapatkan masalah atau kesulitan, maka menjadi tanggung jawab anggota keluarga lain untuk memberikan dukungan dan perlindungan agar permasalahan tersebut lekas terselesaikan. Maksudnya bagaimana ya Bu ya? Nah, ketika kalian mengalami suatu masalah, entah dengan guru, entah dengan teman, entah dengan lingkungan kalian bisa menceritakan dan juga membutuhkan bantuan terhadap orang tua kalian. Ya, kalian lebih terbuka untuk menceritakan masalah kalian dan juga menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan orang tua kalian. Bu, kalau misalkan nih saya malu untuk mengungkapkan masalah saya terhadap orang tua saya, nah itu berarti kalian tidak ada terjalin hubungan yang baik dengan orang tua kalian. Bu, saya ini lebih dekat dengan teman saya lebih aware, lebih enak ceritanya kalau sama teman saya. Nah, boleh saja kalian menceritakan masalah kalian terhadap teman kalian, tidak ada yang melarang. Cuman alangkah baiknya kalau kalian menceritakan masalah tersebut kepada keluarga kalian, ya. Kenapa? Karena yang tahu kalian dari kecil, dari lahir hingga sekarang itu adalah orang tua kalian, ya. Terkadang seorang teman itu tidak begitu tulus, tidak begitu baik terhadap kalian. Bisa saja di depannya baik, tapi ternyata di belakang kalian itu menusuk kalian dari belakang. Nah, itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian itu segala sesuatunya itu menceritakan kepada orang tua kalian. Dan itu juga akan menimbulkan kedekatan kalian dengan orang tua kalian, ya, baik dengan ibu dan juga dengan bapak kalian atau ayah atau papa, ya. Nah, anak-anak, kiranya itu saja materi yang akan Bu Farah sampaikan hari ini. Semoga materi yang Bu Farah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Mohon maaf apabila Bu Farah ada salah kata dan juga materinya kurang berkenan. Bu Farah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.